Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar materi Ibu pada hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Sofia Utami, Hadir Bu. Zahra Rifa Putri, Hadir Bu. Agersa. Hadir Bu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar nama Nabi Ibrahim? Pernah Bu. Apa yang kalian ketahui tentang kisah Nabi Ibrahim? Bu, Ya, apa? kisah Nabi Ibrahim itu tentang Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya sendiri. Iya, betul. Nah, untuk pembelajaran kita pada minggu ini, kita akan menindaklanjuti mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat luar biasa karena ketaatan dan keberanian beliau. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Ibrahim agar kita semua dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu diharapkan anak-anak bisa mempercayai dan meyakini secara sungguh-sungguh bahwa adanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bagian dari iman kepada Allah. Terus diharapkan anak-anak bisa menunjukkan sikap rela berkorban, taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk cakupan materi kita pada hari ini, kemarin kan Ibu sudah memberi instruksi kepada anak-anak untuk mendownload aplikasi kisah Nabi. Sekarang pada hari ini kita akan bersama-sama mengamati dan mendengar kisah Nabi Ibrahim dari aplikasi kisah Nabi. Untuk cakupan materinya untuk hari ini yang pertama yaitu Nabi Ibrahim mencari Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud. Yang keempat yaitu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan anak-anak berdiskusi sendiri untuk pembagian kelompoknya. Nanti sampaikan kepada Ibu nama-namanya siapa saja. Nanti kita akan melakukan diskusi bersama setelah mendengar dan mengamati kisah Nabi Ibrahim dari aplikasi kisah. Sekarang kita akan bersama-sama mengamati mengenai kisah Nabi Ibrahim dan mendengarnya secara seksama. Kemarin itu rencananya Ibu akan menampilkan lewat laptop menggunakan proyektor. Berhubung proyektor kita nggak ada dan anak-anak juga sekalian sudah mendownload masing-masing aplikasi kisah nabinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara untuk mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, anak-anak buka aplikasi kisah nabinya. Lalu anak-anak pilih kisah Nabi Ibrahim yang ada pada nomor 6. Anak-anak buka saja. Terus anak-anak baca dan amati kisah Nabi Ibrahim yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat sampai selesai. Sejak kecil, Ibrahim memiliki kecerdasan yang luar biasa dan hati yang selalu bertanya-tanya.
Beliau tidak bisa menerima secara logika bahwa patung-patung batu yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa membela diri saat dihinggapi lalat, adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Menghancurkan berhala. Setelah Nabi Ibrahim AS mendapatkan keyakinan penuh tentang hakikat Tuhan semesta alam, hatinya merasa pilu melihat kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, masih tenggelam dalam penyembahan patung-patung batu. Ibrahim telah berulang kali berdakwah dengan kata-kata yang lembut, mengajak mereka berpikir logis, bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri. Namun, seruan itu dibalas dengan kebencian dan keangkuhan. Ibrahim pun menyadari bahwa beliau harus melakukan sesuatu yang sangat nyata untuk membongkar kebodohan mereka. Suatu hari, kesempatan itu tiba. Penduduk Babilonia, termasuk Raja Namrud, berbondong-bondong keluar kota untuk merayakan hari besar mereka di sebuah padang luas. Selamat dari api Namrud. Kemarahan Raja Namrud dan para pengikutnya telah mencapai puncaknya setelah Nabi Ibrahim AS berhasil membongkar kepalsuan berhala-berhala mereka. Tidak ada lagi ruang untuk debat logika, yang tersisa hanyalah kebencian yang membutakan. Mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang paling mengerikan yang pernah disaksikan oleh rakyat Babilonia, membakar hidup-hidup sang penghancur berhala di hadapan publik. Namrud memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar selama berminggu-minggu. Tumpukan kayu itu menggunung hingga setinggi bukit di sebuah lapangan luas. Ketika api dinyalakan, berkobarlah lidah api yang sangat dahsyat hingga burung-burung yang terbang jauh di atasnya pun akan jatuh terpanggang karena panasnya yang luar biasa. Tidak ada manusia yang berani mendekati api itu, sehingga mereka membangun sebuah manjanik, atau alat pelontar raksasa untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke pusat kobaran api dari jarak jauh. Nabi Ibrahim AS diikat kuat dan diletakkan di atas pelontar tersebut. Di saat yang paling kritis, ketika beliau akan dilemparkan ke dalam lautan api, malaikat Jibril datang menghampiri dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan bantuan dariku?" Dengan ketenangan iman yang tak tergoyahkan, Nabi Ibrahim menjawab, "Kepadamu, aku tidak memerlukan bantuan. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung, hasbunallahu wa ni'mal wakil." Membangun Ka'bah. Setelah melewati berbagai ujian berat, mulai dari api Namrud hingga perintah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tandus, Nabi Ibrahim AS kembali ke Makkah atas perintah Allah SWT. Kali ini, tugas yang diberikan adalah tugas yang sangat agung, mendirikan rumah ibadah pertama di muka bumi yang dikhususkan untuk menyembah Allah semata. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah." Nabi Ibrahim menyampaikan perintah tersebut kepada Ismail yang saat itu telah tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan kuat. Ismail dengan penuh ketaatan menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu." Maka mulailah ayah dan anak itu bekerja bahu-membahu di bawah terik matahari lembah Makkah yang gersang. Bagaimana Nana sudah mendengarkan semua pesan singkat tentang Nabi Ibrahim? Sudah, Bu. Tadi kan Ibu sudah memberi instruksi untuk membagikan kelompok atau sudah dibagikan? Sudah. Nah, kan setelah kalian mendengar dan membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian masing-masing kelompok agar bisa didiskusikan secara bersama. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya?
sikap apa saja yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ibrahim? Yang ketiga, hikmah apa saja yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, anak-anak silakan diskusikan berkelompok. Nanti untuk tugas selanjutnya yaitu nanti anak-anak silakan presentasikan tugas hasil diskusinya masing-masing. Cukup perwakilan dari kelompok saja. Anak-anak silakan bacakan ulang kisah Nabi Ibrahim secara singkat menurut pemahaman anak-anak. Terus anak-anak silakan menjelaskan jawaban dari tiga soal ini berdasarkan hasil diskusi anak-anak. Terus anak-anak juga bisa menjelaskan hikmah dari mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyebab pertama. Sejak kecil, Ibrahim memiliki kecerdasan yang luar biasa dan hati yang selalu bertanya-tanya. Beliau tidak bisa menerima secara logika bahwa patung-patung batu yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa membela diri saat diinggap. Bagaimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Sampai mana jam Sangat terang. Sampai Dalam pencariannya, Ibrahim memiliki kecerdasan. Inilah untuk yang kelompok dua? Bagaimana kelompok dua? Sudah selesai? Belum, Bu, hati lagi. Kelompok kalian harus seperti semua kan? Iya. Nggak cuma satu orang yang kerja? Iya. Nggak. matahari terbit dengan cahaya yang sangat. Nah, sekarang kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Cukup perwakilan dari kelompok saja. Dimulai dari kelompok satu, dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang soalnya yaitu mengapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail karena beliau mendapat perintah dari Allah melalui mimpi. Sebagai seorang nabi, mimpi tersebut merupakan wahyu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, sifat apa saja yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ibrahim? Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Yang ketiga, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, hikmah apa saja yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim? Yaitu pertama, pentingnya ketaatan kepada Allah dalam segala keadaan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman dan sabar. Dan yang ketiga, pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapat pahala dan ridha dari Allah. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok satu. Sekarang kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Mana kelompok satu untuk duduk kembali untuk presentasi diskusi yang selanjutnya yaitu dari kelompok dua pada kelompok dua. Silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ketaatan dan keimanan Nabi Ibrahim melalui perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang kedua, teladan dari kisah Nabi Ibrahim yaitu taat kepada Allah, sabar menghadapi ujian, ikhlas berkorban. Dan pertanyaan yang ketiga, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim adalah selalu patuh kepada Allah, bersabar dalam ujian, dan ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Itulah hasil Beri atas untuk presentasi dari kelompok dua. Kelompok dua, silakan duduk kembali. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi kan, mengapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya karena beliau bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, sudah cukup ya. Nah, berhubungan anak sekalian sudah memahami materi mengenai kisah Nabi Ibrahim. Sekarang ibu minta anak-anak mengerjakan kuis dari aplikasi Kahoot dan lainnya sudah dibagikan di grup. Silakan kalian masuk menggunakan pin yang sudah di-share. Kalian jawab pertanyaan yang ada di aplikasi tersebut, ada 10 pertanyaan. Sudah selesai semua mengisi kuisnya? Sudah, Bu. Nah, kira-kira dari kisah Nabi Ibrahim yang sudah kita baca pada tadi, sikap apa sih yang paling berkesan bagi anak-anak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijelaskan? Ada yang mau menjawab? Boleh? Boleh, Zahra? Yang bisa diambil yang terkesan itu adalah taatnya Nabi Ibrahim itu sangat taat kepada Allah. Ya. Itu yang bisa kita ambil karena ketaatan Nabi Ibrahim itu adalah ketaatan yang sungguh luar biasa. Ya, bagus. Beri apa untuk Zahra? Benar sekali. Sikap taat Nabi Ibrahim itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus senantiasa selalu taat mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan dari Allah. Anak-anak bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa. Nah, jadi ada banyak sikap yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim, mulai dari keberaniannya, ketaatannya, kepatuhannya, terus keikhlasannya dalam menjalani hidup dan masih banyak lainnya. Untuk tugas yang
Nanti hasilnya dikumpulkan dalam bentuk cerita tulis. Silakan anak-anak kumpulkan untuk minggu depan. Baik, Bu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menjelaskan materi. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.